Nusantara, lagu apapun yang dijanjikan Novia Bahamid ini seakan benar-benar membuat semangat kita, semangat nasionalisme kita lebih Bangkit terpacu lagi. Novia Bahamid, terima kasih banyak. Nanti Novia akan hadir kembali di Pagi-Pagi Ambiar di segmen berikutnya ya. Thank you sayang. Terima kasih. Dan Sobat Ambiar, di pagi hari yang begitu luar biasa, istimewa di tanggal 17 Agustus ini, tentu saja kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, Adil dan makmur. Amin, itu pun yang kami harapkan, termasuk juga buat Sobat Ambiar. Dan jangan lupa, karena satu momen yang selalu kita nantikan bersama di kemerdekaan Republik Indonesia adalah upacara untuk menaikkan bendera. Itu juga kita akan sama-sama menyaksikan ya. Dan itu momen yang tidak boleh dilewatkan. nggak boleh dilewatkan. Dan tentu saja ini juga membuat nasionalisme kita semakin terpacu lagi untuk semakin mencintai bangsa kita, bangsa yang begitu besar ya. Sobat Ambiar, dan kita juga tentu saja berharap di masa seperti sekarang ataupun di masa yang akan datang, sebagai seorang warga negara, kita selalu mendapatkan hak kita, termasuk juga berpendapat dan juga bersuara, termasuk ya, bintang tamu kita yang satu ini, dia kalau ngomongin anaknya tuh kalau bersuara tuh bukan cuma bahasa Indonesia, jelas bahasa ibu ya. Tapi ada remote, kalau remote dipencet, seret, dia bisa bahasa Mandarin. Oh iya. Oh, dipencet lagi bisa bahasa apa lagi? Bahasa Inggris juga bisa. Luar biasa. Luar biasa ya. Seorang artis cantik yang bangga karena perkembangan anaknya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Caca Fredrika. Caca Fredrika. Oke, so Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu. Negaraku, semoga semakin bahagia masyarakatnya. Amin. Semakin ya Robbal. Semakin sejahtera, itu kita harapkan bersama-sama ya. Ca, ini kita mau ngomongin perkembangan anak kamu, namanya Kasia. Iya. Kasia apa nama panjangnya? Kasia Syakira Ganinduto. Ini juga Kasia, namanya Kasia. Kalau dia Kasia. Kasihan. Kasia, umur berapa sekarang Kasia? Umurnya sekarang 6 tahun. Oke, 6 tahun. Udah siap-siap, abis ini kayaknya mau ikut lomba 17 Agustus. Masya Allah, dia paling senang. Dan dia waktu itu nyanyi-nyanyi sama kamu ya Kak, di studio ini ya Kak? Emang iya? Ngobrol kan sama kamu pas aku lagi syuting, Islam Itu Indah. Oh iya bener. Di Oh situ. iya, yang Iya, anak bener. kecil yang sama kamu juga ya. Nyanyi-nyanyi sampai joget-joget ya. Ajarin lagu Warung Doyo kemarin. Oke, baik. Caca, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kok nggak hadir sih hari ini? Tadinya dia mau ikut ke sini. Nggak ada budgetnya ya? Lagi 17 Agustusan mau lomba. Oh, Oke. mau lomba. Mau lomba loh. Karena kan ini live. Anak itu kan kepercayaan dirinya suka Masya Allah. Iya betul. Nanti aku suruh di belakang kamera, ntar dia nggak ada lari. Udah kayak Tante Dewi banget loh kemarin. Iya kan? Diam-diam ada musik udah joget-joget. Karena ini live nggak bisa Percaya diri. dipotong, jadi aku takut. Kita mau kasih lihat ya perkembangan Kasia. Ini bahasa Mandarinnya katanya Casicus jago sekali. Ya bagus juga karena Indonesia punya hubungan bilateral yang begitu kuat dengan China, dengan Tiongkok. Ya kita kasih lihat yang saat ini buat Sobat Ambi. Silakan. Siap, oke Kasia. Ya. Kelas berapa sekarang? Sekarang SD kan baru masuk Juni-Juli kemarin kan Kak. Jadi SD baru 2 bulan lah. Baru masuk SD. Itu belajar bahasa Mandarinnya les ya? Dari mana belajar bahasa Jadi Mandarin? dia tuh punya guru di sekolah sebelumnya, di TK-nya tuh memang Mandarin menjadi salah satu pelajaran wajib. Terus dia punya gurunya Kasia itu Laushe-nya tuh bahasa Inggris aja nggak bisa. Gurunya Lause ya? Jadi dia Laushe punya itu dua. guru. Laushe itu guru, dia punya 2, satu ada yang perempuan, satu ada yang laki-laki. Nah yang laki-laki ini bahasa Inggris aja nggak bisa, apalagi bahasa Indonesia. Jadi dia bener-bener taunya Oh dia Mandarin. native speaker beneran orang? Dia benar-benar native. Oke. Jadi anak walaupun ya Kasia kan juga aku dan suamiku nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi kita nggak bisa ngajarin Kak. Dan kalau aku sekarang ngajarin kerjaan PR Kasia nggak ada, Kasia marahin aku kayak nggak kayak gitu Mami, nadanya salah Mami. Jadi aku udahlah, aku udah nggak bisa ngajarin dia. Itu Casicusnya tuh mulai dari umur berapa dia udah mulai merangkai kata menjadi kalimat atau beberapa kalimat? Dari umur 5 ke 6 tahun ya. Tapi kelihatan perkembangannya cepet banget tuh 5,5 ke 6 tahun lah Kak. Anak kecil kan cepet banget ya maksudnya ya. Nah tapi sebelumnya dia kayaknya cuma denger ngomongnya cuma satu. Cuman begitu udah reach umur 5,5 tahun ke 6 tahun tuh kayak cepet banget gitu, aku juga bingung. Cak, kamu bingung gak sih untuk mengimbanginnya anak kamu yang Casicus ngomong bahasa Mandarin itu sebentar kamu kayak dia ngomong apaan sih, ini apa ya? Bingung, makanya aku punya guru private, alhamdulillah buat Kasia untuk di rumah, untuk bantuin PR-nya dia dan segala macam karena aku udah nggak bisa bantuin. Nggak paham sama sekali. Nggak ya. paham. Oke, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat momen Caca. Di sini dia terharu karena sang putri udah masuk SD. Oh, udah masuk SD.
Oke, gini Ca, kita tahu momen anak pertama kali masuk sekolah itu Terharu. jadi momen yang nggak akan pernah bisa dilupakan sama orang tuanya. Tapi kita tarik mundur dulu deh. Beberapa hari sebelum dia hari pertama masuk sekolah, dialog kamu sama Kasia tuh, kamu ngomong apa dan Kasia apa yang dia sampaikan? Aku bilang Kasia udah mau masuk sekolah ya, sekolahnya Kasia baru ya, teman-temannya baru ya. Cuman kan aku kan sekarang masukin Kasia ke sekolah Islam, yang sebelumnya kan enggak. Nah dia bertanya kayak, Mami kenapa nggak ada teman-teman aku yang masuk di sekolah aku? Gitu, karena tadinya kan Kasia tuh minoritas di sekolah sebelumnya. Oke. Sekarang Kasia menjadi mayoritas. Jadi dia juga belajar lah tentang apa sih yang namanya mayoritas dan minoritas itu gitu. Jadi ketika kamu melihat dalam satu perkumpulan dan kamu melihat ada orang-orang minoritas, kamu tetap harus bisa menghargai keberadaan dia, That's menghargai keberadaan dia. Kenapa? Karena kamu pernah menjadi minoritas kan. Kamu tahu rasanya menjadi minoritas seperti apa kan gitu. Oh, bagus sekali. Gitu. Jadi dia sehari 2 hari ini karena dia ngerasa dia menjadi bagian dari mayoritas itu dia ngerasa kayak beda banget, kayak wow, kayak aku tuh kayak bagian dari sini ya gitu. Jadi dia merasa memang kayak aku ngelihat dia beda gitu, dan aku bisa ngomong kayak gini juga karena Kasia kan juga di-assist sama psikolog ya Kak. Gitu, dan aku sangat menormalisasi sekali anak-anak untuk datang ke psikolog walaupun ya nggak kenapa-napa. Ya, tapi aku setuju, psikolog anak itu penting sekali. Iya, karena kan Kasia punya les banyak. Terus habis itu pelajaran-pelajarannya juga kan mungkin bisa dibilang dibandingin kita yang nggak inilah. Nah, aku pengen tahu apakah itu sesuai sama karakter Kasia. Kasianya stres apa enggak? Dia suka atau enggak? Dia nyaman atau berbagi enggak? cerita ya. Iya, dan kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak bisa melihat itu kecuali expertise yang melihat itu. Betul, supaya tepat sasarannya apa yang dibutuhkan. Ca, ketika tadi kita ngeliat kamu nangis itu apa yang kamu rasain? Terharu udah pasti ya. Tapi Terharu sayang. anaknya tahu nggak kalau mamanya tuh nangis ketika nganterin hari pertama? Tahu, kayaknya dia tahu deh. Apa tahu apa nggak tahu karena dia kayak lagi asik main balon gitu kan. Aku tuh kenapa? Karena gini loh Kak, aku kan anak baru 1 ya. Aku nggak tahu apakah Allah akan menitipkan anak lagi sama aku atau enggak. Apakah aku akan dikasih kepercayaan lagi untuk diberikan keturunan apa enggak. Karena kan namanya anak itu rezeki ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah besok aku akan bisa ngerasain lagi nganterin anak masuk SD, masuk SMP. Makanya aku sangat menikmati setiap detik aku bersama dengan Kasia tuh, aku sangat menikmati karena aku nggak tahu apakah aku akan dikasih anak lagi atau enggak. Iya, tapi ada rencana mau lagi program? Nah, aku mah punya anak 5 juga mau kalau bisa. Berarti alami banget. Kalau rezekinya ya. Kalau rezeki, cuman kan ya namanya anak kayak gitu-gitu ketentuan nggak bisa kita beli, walaupun kita misalkan ya, yaudah coba aja IVF apa, tapi kan Kan tetap tetap aja. Ya kan? nggak bisa lah, itu kan nggak segampang 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya, betul. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini Caca Frederica juga kemarin juga katanya deket sama temennya ya, sama Nia Ramadhani. Oh, maksudnya sama Nia Ramadhani. Liburan bareng. Liburan ke Singapura ya. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa. Cak, kemarin ke Singapura emang niatnya itu janjian sama Nia atau memang ketemu di sengaja sana. aja gitu? Maksudnya nggak sengaja kamu ke sana terus janjian? Aku sama teman aku Rosma emang datang ke Singapura buat nengokin Nia, jadi kita tinggal di rumahnya Nia. Oke. Jadi kita stay di rumahnya Nia, kita tinggal di rumahnya Nia. Memang karena ya kita ke Singapura tujuannya bukan buat jalan-jalan buat apa, enggak. Emang Dalam rangka apa? Dalam rangka mau nengokin Nia aja. Update dong, Nia Ramadhani di Singapura Gimana tinggalnya kabarnya? sama siapa aja di Ya, sana? sama anaknya lah. Sama semua anaknya? Enggak lah, anak yang kedua aja, sama Yang Dinaka cowok aja. ya? Sama yang cowok. Oke. Gitu. Jadi kita mau nengokin Naka, mau nengokin Nia, pengen lihat ini gimana, how's your life di sini gimana, ya ngobrol-ngobrol. Dan di Singapura tuh kita nggak ngapa-ngapain, jam 7 malam udah di rumah, di kasur, selimutan, ngobrol-ngobrol cewek-cewek gimana sih Enakan gitu. ya? Pagi-pagi pilates, makan bentar, di kamar lagi, sore baru pergi jalan-jalan. lagi. Nggak ada Ya, jalan-jalan. namanya liburan sesungguhnya. Iya. Jadi bener-bener cuman kayak ya udah nggak kemana-mana, nggak belanja-belanja apa Tapi enggak. Nia Ramadhani di Singapura ada asisten rumah tangganya nggak? Kenapa sih Kak? Jangan nanya, itu Nia diundang di Aku sini. pengen atuh tahu, lah. aku pengen tahu Ya pasti dimasakin ada lah nggak ya. kemarin sama dia. Ya ada lah ya. Atau makanannya beli atau dimasak? Enggak, Atau soalnya dia masak beberapa sendiri. kali ditayangin liputannya itu Nia Ramadhani itu masak sendiri loh di Singapura. Iya, karena memang aku ngelihat Masya Allah banget ya perubahan sahabat aku ini benar-benar menjadi sangat mature, dewasa banget. Dia benar-benar melihat kehidupan berbeda banget lah gitu. Karena di sana memang lebih mandiri aja nih, semua dia urus sendiri apa-apa. That's nice ya. Oke, Ca, kita tahu kamu juga banyak sekali teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, dan kali ini kita minta kamu untuk menceritakan sahabat-sahabat kamu dalam Ceritain dia dong. Aduh.
Caca, oke. Oh gimana nih ceritanya nih? Caca sini. Oke, aku Caca di sini. Guys, Ini kalian nanti dia lihat. label sama Caca Ada ya. label cut. Ini harus kamu ngeliat Nanti di labelin label. ya foto Nah, ini ya. sahabat-sahabat kamu tuh maksudnya perubahannya tuh kita lihat jelas dari awal karir sampai sekarang Iya. sudah mulai bertumbuh kemudian juga Betul. berhijab beberapa di antaranya termasuk Betul. kamu ya. Oke, Betul. kita mulai dulu dari Dari Sirin Sungkar, Saskia. Saskia, aku sebenarnya agak kurang jalan bareng sih sama Saskia. Oke, tapi dalam pikiran kamu Dalam seperti apa? pikiran kamu Kenapa apa? Dia orangnya seperti apa? Kayaknya ya aku nggak Apa tahu sih, perfeksionis? karena aku nggak pernah kayak yang pergi bareng peduli? atau apa gitu. Kayaknya mungkin dia, I really have no idea beneran. Nggak tahu aku kalau misalkan Kia, mungkin orangnya berani kali ya. Oke, berani ya. Oke, berani. Kalau Next. dia, ya mungkin berani kali ya. Oke. Mungkin. Caca di sebelah mungkin. sini, saya. Oh aku Next. di sini. Oh. Kita ke Nikita Willy. Nikita Willy dengan penampilannya sekarang berubah ya. Masya Allah. Oke, Nikita Willy menurut kamu silakan. Nikita Willy tuh buat aku dia orangnya sangat deep, sangat dalam. Pemikirannya tuh sebenarnya tajam, nggak Oke. banyak ngomong tapi dia banyak memperhatikan apa tuh namanya? Perfeksionis. Orang Bisa disiplin. dibilang atau Tanggung jawab. bisa dibilang dia rendah hati juga. Oke, rendah kali hati. ya. Oke, let's Karena go. sebenarnya she knows banyak tapi dia kayak banyak. Berikutnya, tanpa berpikir panjang Oke. untuk yang selanjutnya. Sirin Sungkar. Sirin Sungkar. Dia mah sabar banget. Oh, sabar. Takut dia takut. oh, takut takut. nyakitin hati orang, minta maaf mulu. Maaf ya kak, maaf ya kak. Takut dalam hal yang baik ya. Takut dalam hal baik. Ini siapa takutnya yang ke kacamata? Ini Aca. Oh, Natasha Rizky. Oke, maaf ya, karena pakai kacamata nggak kelihatan. Oh dia sabar banget. Sabar. Dia mah Oke. pokoknya aduh sabar banget, baik banget hatinya. Oke, Gigi. Aduh Gigi juga sabar. Ini sebenarnya yang paling sabar Gigi lah kalau gitu. Oh, Gigi tuh sabar ya? Iya, kalau berarti Oke. Aca tuh sebenarnya apa ya? Gemes, dia tuh gemes tuh apa tuh? Gemes gitu. Peduli, perfeksionis, enggak juga, belak-belakan, baperan, enggak juga, emosi Peduli, cuek, jujur. enggak. Peduli kali ya dia Oke, ya. peduli. Dia bisa dibilang gini. ya, tapi- Next, Jedar. Jedar. Usil. Aduh, salah berarti harusnya Jedar yang peduli, Kak. Oh, Jedar tuh peduli ya? Salah mulu. Oke. Jedar tuh soalnya sangat apa ya? Dia tuh keibuan banget. Dia tuh bener-bener ngurusin segala perintilan, segala macem. Detail ya? Iya. Berarti Oke. kalau ini apa dong? Natasha Rizky kasih Aca apa? tuh Jujur. bisa dibilang jujur lah, jujur. Oke, jujur. Jujur. Last but not least, Nia Ramadhani. Orangnya nggak mau ambil pusing. Nggak mau Cuek. ambil pusing. Oh. Cuek. Dia Cuek. tuh cuek. Dia nggak mau ambil pusing. Dia selalu positive thinking, nggak mau ngurusin urusan orang. Pokoknya terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku nggak ganggu hidup Iya. orang gitu. Iya. Gak mau ambil pusing. Nggak mau Bener ambil sih, itu pusing. salah satu. Dan aku ciri harus orangnya. belajar itu dari Nia. Karena aku apa-apa dipusingin, Kak. Oh, Iya, overthinking. apa-apa dipikirin. Yes. Iya. Oke, pinjam. ya, baik. Terima kasih banyak buat Caca Fredrika. Salam buat Kasia ya. Iya. Nanti kita undang lagi Kasia. Siapa tahu nanti bisa mampir ke sini untuk ngajarin Nanti om sama tantenya bahasa nyanyi Mandarin. lagi sama kamu ya, Iya Kak? dong. Oke, kita akan nyanyi-nyanyi sesaat lagi Sobat Ambiar untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia. Novia Bamin. Novia Bang. Wow. Kita tuh kalau Selamat datang di nyanyi pagi-pagi gitu, Ambiar. Terima selalu kasih. merinding buat suara dan juga penampilannya. Sehat ya? Sehat, Ini alhamdulillah. Cantiknya Indonesia. Yang habis liburan, Iya, yang habis liburan tuh ceria Cantiknya. banget ya. Habis liburan, nanti cerita sama kita liburan kemana aja. Tapi Novia sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Oke, kita mau kasih lihat momen liburan seorang Novia Bamit yang kabarnya liburannya ke Spanyol, ke Portugal, kemana lagi. Tapi nggak penting, yang paling penting kan sama pacarnya. Iya. Spanyol. Novia Bamit. Oh, oke. So ke Spanyol liburannya tujuannya itu apa? Selain liburan atau ada hal yang memang sengaja kamu lakukan? Engagement. Oh ya, engagement. Tahu banget Liburan ya. aja I was- sih. Cuma liburan, oke. Iya. Ngapain aja, kemana aja? 13 hari lo katanya. Berapa hari? 13 sama pulang pergi lah. Oke. Ya, jadi pertama itu ke Prancis dulu, terus abis Kemana? itu Prancis, Ketemu calon mertua ya? terus abis itu ke Spain, baru ke ke Portugal dulu, abis itu baru ke Spain. Oke. Ya. Menyempatkan diri untuk menonton tim kesayangan di sana? Kemarin pas di Spain aja sih main ke Bernabeu, Real Madrid Stadium. Jadi lihat apa namanya karya-karya mereka, maksudnya masuk ke stadiumnya terus ngelihat semua
apa namanya? Sightseeing, pengen lihat yes, suasananya kayak apa ya. suasananya Real Madrid di sana. Tapi itu lagi nggak tanding Real Madridnya? Enggak lagi tanding. Kan semuanya lagi pada main ini Piala Dunia. Jadi lagi nggak di situ. Oh, pas momen Piala Dunia. Iya, lagi momen Piala. Jadi lucunya kemarin pas di Portugal, aku nobar sama orang-orang Portugal. Portugal lagi lawan apa ya waktu itu aku lupa. Apa? Aku lupa. Madura United? Enggak. Terus Portugal waktu itu menang, waktu di Portugal. Pas Novi ke Spain, waktu itu Spain juga lagi main lawan Portugal. Nah, Spain menang. Terus Jadi vibe-nya berasa banget. Vibes-nya berasa banget. Seru sekali ya. Gitu. Tapi ini disclaimer bukan berarti kalau Novia Bamin ini nggak suka jalan-jalan ke Indonesia. Aku terakhir ketemu jalan-jalan dia di Gunung Rinjani loh. Oh Ya. iya, dia mah senang banget. Dia keliling Indonesia. Ini kan memang dapat kesempatan. Cuman aja. kayak lihat-lihat Sembalun aja. Waktu itu juga sebenarnya karena nemenin dia lagi trail run ya. sama Karian Ketemu juga sama waktu aku itu. gini. Iya. Jadi kalian ngapain ke Gunung Rinjani? Trail run. Trail Jadi run. dia nemenin yayangnya gitu. Iya, ya Kan kasih semangat, support. Yes, nice ya. Novia, kita mau kasih lihat ada satu postingan dari Novia apa? Iya. Hari pertama pas tiba di Portugal, panas gila rasa mau meleleh mar asik. Ada bersama nadonya sedikit mar asik. Mar apa sih? Hah? Mar maksudnya? Mar asik, maksudnya kayak tapi asik gitu. Oh iya, bahasa Manadonya. Bahasa Manado kan. Novia, kamu tuh kayak kami-kami ini gak sih kalau keluar negeri ya suka bawa rendang, suka bawa rice cooker? Bawa nggak? Bawa, Sambal roa, sambal roa. Sambal roa, sambal terasi itu wajib sih. Itu benar. Sama kentang Mustafa. Oh, oke, jadi Novia kalau keluar negeri bawa kentang Mustafa. Iya sama mimian gitu deh. Oke, membayar keribuan. Gak bisa 13 soalnya hari. lidahnya tuh. Oke. Ke Portugal juga kabarnya sempat nonton konser. Konsernya di siapa ya? Portugal. Ini dia. Ya. Kita lihat dulu ya. Asik banget sih. Itu yang ngevideoin itu Yayang. Iya. Kok nggak ikut videoin juga sih? Dia tuh orangnya sangat pemalu dan introvert. Sama kayak Karen, dia juga pemalu. Tuh. Jatuhnya malu-maluin Ya kalau kali gue bisa jadi pemalu. Beda banget. Itu tuh nonton konsernya siapa atau festival musik lebih tepat? Festival Afro Nation. Afro Nation. Yes, Afro Nation. Di sana dan ada Tayla, ada Kelani, ada Asak. Thailand. Yes, ada Asak, Jadi ada Buna. genre-genrenya tuh apa dia? Genrenya Afro Nation semua. Afro, Afro yes, Nation. Afro ya. Oke, kamu tuh kalau ngeliat konser di luar negeri kan jelas ada perbedaannya sama di Indonesia ya. Tapi yang kamu ambil tuh inspirasinya kalau nonton konser di luar negeri itu apa sih sebagai seorang penyanyi? Inspirasinya pasti ya sebagai penyanyi dari misalnya dari entrance-nya, terus musik-musiknya, terus dancernya. Jadi semuanya sih overall. Terus energinya juga. Itu tuh kayak Jadi ibarat itu sangat menginspirasi. Nonton tapi mencoba untuk menyerap itu semua supaya bisa diaplikasikan untuk Ya, diri sendiri gitu betul, ya. betul. Oke, kita tahu ada satu lagu berjudul Rollerblade dinyanyikan Ona dan ini viral seluruh dunia ya, dan termasuk juga Trivanita di dalamnya ada Novia menyanyikan juga lagu yang satu ini. Kita lihat dulu ya seperti apa gaya mereka. Selamat. Bisa nggak sih nyanyi di sini? Keren banget dengan cara Bagi suara. Tapi kan harus bagi suara. Bisa nggak bagi suara? sama Dewi. Ya itu bagi suara 1, 2, 3. Terakhirnya Berapa aja orang kali kalau kamu bisa ya? Itu barengan Trivanita tuh kalau untuk satu lagu ya, lagu Rollerblade itu tuh butuh berapa lama untuk latihan bagi suaranya? Aku sih 1 menit. Mas, Halo. itu kebetulan sama Kak Eka Gustiwana kan. Jadi kita kayak, ayo kita bikin konten sebentar yuk. Nggak nyampe 10 menit itu. Oh my God. Kayak latihan sama langsung tag gitu. Seru ya. Ya, jadi for fun. Novia, sekarang itu the power of Southeast Asia, girl band or you name it apapun itu vokal grup ya. Ya. South Asia atau Asia Tenggara itu begitu diperhitungkan sekarang ini. Betul. Ya, ya. Termasuk Nona juga. Yes, Apakah yes. kamu bersama Trivanita kepikiran Bikin grup juga kayaknya sama. seru ya kalau mungkin kita go international gitu ke Los Angeles sama seperti mereka atau ke tempat lain? Pasti kepikiran ada ke sana. Cuman sekarang kita lagi nge-build untuk Nusantara dulu. Karena kita tumbuh dari lagu-lagu daerah. Jadi kita ingin, ini kita lagi proses untuk membuat lagu sama Trivanita dengan vibes Nusantara, pop Indonesia Nusantara. Jadi semoga aja dari situ ada jalannya untuk bisa lebih mengharumkan nama Indonesia dan go Betul. international. Wow. Yang memperkenalkan Indonesia Yes, dengan unsur dari karya-karya itu. daerahnya ya. Oke, kita mau kasih lihat ini ketika mereka bagi suara, apa kata netizen di luar sana? Harmonis sekali suara itu. Suaranya.
Gak ada obat kalau udah trio ini bikin harmonisasi. Keren banget harmonisasinya, nyaman di kuping. Insya Allah. Syahdu. Kak Masyur. Banyak banget yang berkomentar positif dan memang enak Iya, banget. tapi memang enak banget didengarnya. Akhirnya tuh memang fokusnya akan selalu dengan lagu yang ada unsur daerahnya. Memang konsepnya seperti itu. Kalau sama Trivanita, Yes. iya, betul. Karena nggak tahu ya, karena kita senang aja gitu dengan ada sesuatu unsur etnik, tapi dibikin semodern mungkin. Wow, Gitu. itu sih keren Etnik sih. semodern mungkin. Musiknya ya. Musiknya dari cara nyanyinya, dari humming-humming. Kan kita terkenal dengan suara hutan kan, Ya. kayak teriak-teriak hutan kayak gitu. Penasaran dulu kamu belajar nyanyi, boleh gak sih Kak aku nanya Kak? Dulu pertama kali belajar nyanyi sama siapa sih? Pertama kali penasaran? Pertama kali sama Abah, sama Papa. Oh, Iya. jadi kamu Awalnya dari ngaji dia. Oh, jadi nggak sama guru les vokal gitu nggak? Enggak. Oh ya Allah, keren banget. Iya kan, oke. So, apa impian Trivanita yang kalian udah coba build atau bangun dari sekarang? Impiannya kita pastinya itu mengharumkan Indonesia melewati karya-karya kita. Pokoknya menjadi wanita Nusantara lah gitu. Wanita Nusantara. Wanita Nusantara dan semoga bisa ke internasional juga. Amin. Jadi memperkenalkan budaya ya. Karena kemarin juga kita sempat ke Osaka, terus juga kemana ya? Aku lupa. Itu lagu-lagu daerah yang Iya, itu lagu-lagu daerah semua. Sambutannya gimana, Mas? Mereka sangat appreciate banget ya, apalagi kita kan bertiga kalau tampil tuh selalu pakai baju daerah, pakai baju Nusantara, entah itu kebaya dan kita mix and match ada modern touch mungkin, Nusantaranya. touch of Nusantara. Mereka tuh dari ngelihat pakaiannya, terus juga lagu daerah yang berbeda-beda bahasa, Seneng banget. mereka senang banget dan mereka sangat apresiasi itu, gitu. Walaupun mereka tidak paham artinya apa, kadang-kadang kita menjelaskan dulu apa artinya, ini kita present, ini dari pulau mana baru kita nyanyikan gitu. Oke, ini ada hubungannya sama lagu daerah pun juga lagu nasional atau lagu berbahasa Indonesia. Kita mau mengajak bintang tamu ya. main games ya, oke? Iya. Ini menebak lagu Indonesia. Daerah Indonesia. Betul, tapi kami hanya memberikan clue-nya melalui emoticon saja. Emoticon. Nanti kalian berpikir kira-kira ini emoticon dari lagu apa yang akan kita kasih buat kalian. Siap ya? Oke, silakan. Kita akan yang pertama kita kasih lihat dulu. Silakan Berdiri dulu. Berdiri dulu, oke ya? Ini bergantian atau langsung angkat tangan aja ya? Oh, rebutan. Oke, ini sekarang rebutan, siap ya? Silakan ditempel Karen Delano. Ini lagu pertama, lagu Indonesia. Caca atau Novia Babin? Oke, Caca. Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, Pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari mangga. Siap ya? Pertanyaan kedua. Wah, aku tahu. Lu cepet banget sih lu. Gundul pacul. Gundul pacul. Gembelengan, nyunggi wakulku. Gembelengan, wakul lempang. Segane dade salataran. Aku tahu. Nyanyian Pulau Kelapa. Nyiur Pulau Kelapa. Lu nyontek ya? Enggak nyontek. Kurang tepat. Kurang tepat. Oke, Novia mau membenarkan? Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan. Oke. Nice. Kayaknya mah ini Kak Caca aja yang jawab, aku yang nyanyi deh gitu. Iya. Ya. Skor sementara 2-1. Oke, pertanyaan keempat. Mata dipandang, pergi mata, rumah pandang, jauh di mata. Jauh di mata, pandang. Rumah pandang, jauh mata. Rumah, Mata, Memandang. jauh, gunung, pergi. Ya. pesawat. Kampung, jauh di Kampung mata. halaman. Kampuanan nan jauh di mata. Jago loh. Jauh di Matong, uang sansai berkuliah. Kapan aja kawan-kawan lamun, sangke basul yang sulia. Jo kampuang, indua kaya ada sadonya. Oke, berikutnya silakan. Berikutnya. Yang kelima.
Aduh, Kicir-kicir iya apa? benar. Kicir. Kicir. Satu jawaban lumayan lah ya. Lagunya lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuan memang sengaja menghibur hati dan duka. Silakan. Anak kambing saya. Anak kambing saya. Ini kalau udah punya anak tahu semua lagunya soalnya. Iya, soalnya kan ngajarin anaknya. Anak kambing saya. Anak kambing saya ada di mana-mana. Mana di mana anak kambing saya. Anak hati Tuhan ada di kampung baru. Hey, Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. kita berikan lagi di bagi-bagi ambiar. Kambing saya, anak kambing tua ada di pohon baru. Mana di mana jantungnya. Selamat pagi. Dirgahayu Republik Indonesia, merah putih ini merdeka. Teh Kiti Nurbaiti itu lihat bajunya kayak pramugari di Timur Tengah ya. Iya loh, cantik banget semuanya. Emang cocok, emang agak-agak ada kopinya di mana Kak? Itu beli di mana? Cantik banget, bagus gayanya. Manis Manjagro, alhamdulillah sehat semua ya. Kami ucapkan terima kasih. Ibu-ibu, ini menjawab pertanyaan ibu-ibu, Manis Manja Group ini kemana? Masih ada, mereka Masih ada mereka. Masih aktif menyanyi, cuman katanya yang kita dengar mereka lebih senengnya kalau nyanyi sendiri-sendiri. Kita lihat yang satu ini. Gue mah bingung, kami bingung ya. Namanya grup itu semakin solid, kompak kalau nyanyi barengan berempat. Ini kok mereka lebih suka nyanyi sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Apakah ada permasalahan pada waktu, apa gimana? Waktu. Panitianya keberatan. Enggak, sebenarnya kalau off air dari dulu emang jarang berempat. Kenapa? Nggak nyaman kalau berempat? Nggak nyaman setelah dibagi empat. Kejujuran akhirnya terungkap. Kami hargai kejujuran. Hargai. Tapi kalau misalkan nyanyi kayak gitu tuh izin nggak sih Kak? Maksudnya aku mau ada job ya di sini atau ya udah Enggak. cuek aja udah gitu. Enggak. Cuek aja udah gitu. Iya. Kan kita dilahirkannya bukan nggak dari berojol langsung bergrup kan. Tapi gini, misal dalam satu hari ada tawaran nyanyi sendiri. Sendiri-sendiri. Tapi Ada datang juga yang nawarin berempat. Pilih Yang mana? mana? Tergantung ininya. Mana yang DP duluan, bukan DP Persik ya DP-nya. Pernah kejadian nggak kayak begitu? Pernah juga ya kita ya, waktu aku bisa. Sering sih. Akhirnya gimana? Ya kita saling menyadari. Misalnya yang satu nggak bisa, Murni pernah juga Murni dia nggak bisa, jadi kita bertiga doang. Bertiga. Ya udah. Cuma bertiga. Kenapa nggak panggil Lilis Karlina lagi? Kesebut lagi. Bagi rezeki. Ya awalnya berlima. Sama-sama Teh Lili. Iya. Iya. Tapi bagi empat aja udah males, apalagi bagi lima. Ini mah jujur banget. Kenyataannya ibu-ibu memang Guys, itu. ini momen nih ya, momen istimewa hari ini apa? Tapi kalau sekarang ini nggak dibagi empat kan? Terus juga lu nanya. Ya pertanyaannya dibagi empat atau masing-masing nih budgetnya? Sama Tela. Tapi begini, ini di hari ini mereka mau mengklarifikasi. Kemarin itu diisukan kalau mereka ini sama Lilis Karlina, walaupun Hubungannya Lilis tidak Karlina baik-baik saja. Betul, adalah mantan personil Manis Manja, hubungannya kayak nggak baik-baik aja. Mereka buktikan mereka live bareng. Yang live bareng iya. bertiga, Ine Cynthia nggak ada, berarti masih ada sesuatu. Kayaknya ya barusan ada lihat video itu di antara berempat yang paling kayak gemes banget kelihatannya itu kayaknya Kak Ine Cynthia ya. Tapi Teh, Coba tanya satu-satu, punya nomor WA Lilis nggak? oke, kita tanya ya. Punya nomor WA Lilis nggak? Tanya satu-satu. Teh Murni punya nomornya Lilis Karlina? Oh enggak. Oke, Yulia? Ada sudah lama, cuman waktu Tapi itu. centeng satu berarti yang udah mati belum. Ada. Oke, Teh Kiti? Ada. Suka chattingan nggak? Suka. Sobat Ambiar, terlihat kan? Terlihat di sini dengan jelas kompornya adalah Ine Cynthia.
Tapi sebenarnya karena Mbak Ine punya nggak? Aku memang nggak pernah live TikTok. Tapi punya nomor Makanya handphonenya. sama cucu aku. Oh. Mama jangan ke HP mulu, main sama aku kata Aku gitu. udah punya cucu jadinya repot cucu ya Bu. Ini tuh ketika ngelihat live barengan ya bertiga walaupun nggak ada Ine Cynthia, banyak yang nanya nggak mau comeback nih diajakin Lilis Kalina gabung lagi gitu. Nah, kemarin ditanya nggak waktu live ke Lilis, mau nggak? Oke, Tidak sempat menanyakan, ini cuma kita silaturahmi aja menepis semua prasangka praduga selama ini netizen berprasangka bahwa kita ini ada apa-apa. Padahal selama ini tidak ada apa-apa, kita fine-fine aja gitu, selalu kontak. Yang nggak fine-fine aja siapa? Tete ini ada Yang nggak fine-fine aja siapa? Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dia keluar? Tanyain. Iya. Kompornya Diana memang. kayaknya ketuanya memang Teh ini ya. Nggak ada Manis Manja pertanyaan. itu yang punya produser kita Pak Paku. Berarti masalahnya sama Papaku mungkin ya. Coba tanya ke Papaku deh, Dewi sama Papaku kenapa? Tapi begini, ada kepikiran nggak? Bapakku masih ada emang. Ada, alhamdulillah. Apa kita reunian aja yuk, ajakin satu event gitu Semua. Iya, aku seneng banget kalau bisa ngumpul sama Lilis. Iya. Jangan beres, jangan beres. Pasti kangen di berlima, Manis Manja Group gitu ya. Oh, tapi sekali lagi ini sudah mengklarifikasi, meluruskan bahwa hubungannya mah baik-baik aja. Ya kan sampai live itu tapi Ya bisa. baik-baik aja kan lagi live. Berarti kompornya DP loh, bukan aku. Tapi itu yang ngajakin live duluan, siapa kok bisa barengan begitu? Nah, aku juga pengen tahu siapa yang ngajakin. Pertama kan saya lagi masuk ke room dia, terus Kitty gitu, terus akhirnya dinaikin, akhirnya ya udah silaturahmi di situ gitu. Tapi sebelumnya saya sering ngechat-chat dia juga, Dibales di nggak, DM, Teh? dibales. Dibales. Saya bilang saya mau main ke rumah Lilis ya, yuk kita ngaliwat lagi seperti dulu. Dia ini so welcome. Oh iya. Mainnya. Terus kemudian ada Teh Murni sama Teh Yulia bisa gabung ke live itu juga, gimana ceritanya kan yang awalnya Diundang, naik ya. duluan tuh Ya, Teh Kitty. sebelum beliau ini gabung, saya udah gabung duluan. Cuman saya nggak naik ke Komalnya, cuman kita bersilaturahim aja dari bawah gitu ya. Kalau lihat Jadi itu disatukan sama TikTok ya. iya disatukan sama TikTok, dipisahkan oleh Ine Cynthia. Emang segitunya deh Bu, Bu. Kan aku nggak pernah live ini mereka kalau live bertiga aja suka pada nanyain Ina kemana gitu. Ya Tapi emang enggak belum. lah, ini semuanya baik-baik saja. Iya, ya. baik-baik aja. Manis Manja tuh ada rencana buat ngeluarin single. Kita keluarin single baru lagi yuk, tetap berkarya. Ada kepikiran untuk Ada rencana Ada juga? ya. Kemarin juga sih sempat produser menawarkan. Sebenarnya untuk produser bikin dia. udah sering nyiapin lagu, cuman kadang ya Nggak jujur cocok. aja nggak kesiapan merekanya juga. Begitu mah ini belum siap, yang satu ada urusan ini akhirnya Udah ibu-ibu rumah tangga. iya banyak yang Kok tahu kamu? punya anak, punya cucu gitu ya. Apalagi beliaunya ini, wah wis. Yang penting mah silaturahmi terjaga, ya kan. Yang penting happy sama anak sama keluarga. Ngomongin soal happy, kita mau ngajakin mereka untuk bermain bersama, untuk happy-happyan. Ini momen 17 Agustus kita mau kasih lihat tayangannya. Ini yang harus dilakukan oleh Manis Manja Group. Kita lihat dulu keseruannya dalam lomba 17 Agustusan. Iya. Oke, siap ya. Mari berdiri. Aturan mainnya, jadi Siap ya, yuk Manis main Manja yuk. Group Yuk. harus mengancingkan kemeja yang akan kami berikan. Tapi sambil mengancingkan kemeja tersebut, akan kami berikan balon. Balonnya harus terus terapung, tidak boleh sampai jatuh ke bawah. Ya, jadi riwe, lempar bola, kancing Terus baju. ininya bajunya lempar diambil bola. dulu apa di? Enggak, bajunya dipegang. Oh, pegang Oke, masing-masing. bajunya kita dipegang, bagi baru terlebih dahulu ya. bolanya dilempar. terus Pokoknya baru bolanya nggak boleh jatuh. Pokoknya balonnya tidak boleh jatuh ke tanah dan bajunya harus terkancing semua. Iya. oke. Siap ya? Hangernya boleh dicabut, Bang Karen? Oh gitu? Iya. Ya mana ada pakai hanger. Siap ya? Kita mau lihat segesit Merdeka. apa Manis Manja Group ya. Apakah masih gesit ketika mereka masih Jangan muda dikancing joget dulu di ya, atas Teh, panggung? belum. Siap Nggak ya? pakai balon aja udah susah mancingin baju. Siap ya? Lempar balonnya terlebih dahulu, kancing, lempar lagi kancing. 2, 3. Tiga. Lempar lagi. Ayo. Mana balon aku? Ayo, sana. Ayo terus. Lepas. Ah bodo amat. Mana balon aku? Siapa yang duluan kita lihat, Sobat Ambiar.
salah. Teh Kitty. Oke, apakah sudah ada yang selesai? Sampai besok pagi. Ya Allah. Udah selesai. Selesai. Teh Ida Cynthia sudah selesai. Kemudian berikutnya yang kedua. Siapa yang jadi juara kedua? Yang kedua siapa? Coba lihat, oke, stop. Kita lihat hasilnya Sobat Amir. Oke, dari Cynthia terlebih dahulu. Sampai dipukul. Oke, semua terpasang dengan sempurna. Bu, topinya Bu. Teh Kitty Nurbaiti juga terpasang dengan oh masih kurang satu terpasang. Oke. Teh Yulia. Kita beri dulu deh. Yuli belum ada yang masuk ya. Sudah masuk semua, oke ya ini masuk. Yang belum masuk siapa? Yuli. Oh, yang atas belum ya? Ya tapi nggak apa-apa, seru kan ya. Terima kasih banyak udah berpartisipasi. Semoga keseruan mereka bukan hanya di sini di Pagi-Pagi Ambiar, tapi ketika mereka akhirnya bisa manggung lagi, nggak sebagai solois tapi sebagai sebuah grup. Masuk barangkali kalau ada rencana reunian sama Lilis Kalina, siapa tahu bisa dipertemukan di Pagi-Pagi Ambiar ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.